Sinar matahari pagi baru saja menyinari kompleks pelatihan Fenerbahce saat Marcelo Abondanza, pelatih kepala tim voli wanita, memasuki lapangan dengan langkah mantap. Para pemain mulai berdatangan, menyapa satu sama lain dengan senyum lelah dan semangat yang tertahan. Namun pagi itu ada yang berbeda. Marcelo membawa selembar kertas strategi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Semua mata tertuju padanya saat ia berdiri di tengah lapangan, mengangkat tangan dan berkata, "Hari ini, kita coba sesuatu yang baru." Seketika keheningan menyelimuti lapangan saat Marcelo menyebut dua nama, Megawati dan Eda, "Kalian satu tim. Kalian tandem hari ini." Suara gumam para pemain langsung terdengar, antara heran dan penasaran. Megawati Hangestri Pertiwi, pemain muda asal Indonesia yang baru bergabung musim ini, dikenal karena smash keras dan naluri menyerangnya yang tajam. Sementara itu, Eda Erdem, kapten sekaligus legenda hidup Fenerbahce, merupakan pemain tengah dengan kepemimpinan dan blok yang mematikan. Mereka belum pernah bermain berdampingan sebagai duo kunci. Latihan dimulai dengan intensitas tinggi. Megawati, yang awalnya tampak gugup, mulai menunjukkan ritme serangannya. Eda, dengan mata tajamnya, mengatur tempo dan memberi aba-aba dengan penuh ketenangan. Perlahan, kombinasi keduanya mulai menyatu. Umpan cepat, blok kompak, dan variasi serangan yang membuat pelatih lawan yang sedang mengintip dari tribun tampak mencatat dengan serius. Para pemain lain bahkan sempat berhenti untuk menyaksikan, terkesima oleh harmoni tak terduga itu. Media sosial pun meledak begitu cuplikan latihan tersebar. Duet Megawati-Eda? Gila! Fenerbahce bisa jadi juara liga musim ini, tulis salah satu komentator olahraga. Marcelo hanya tersenyum ketika ditanya dalam konferensi pers tentang keputusan mengejutkannya. "Saya hanya menyatukan dua kekuatan besar. Sisanya, biarkan mereka bicara di lapangan." Dunia voli Turki pun tahu, sebuah babak baru tengah dimulai. Latihan pertama dengan duet Mega dan Eda tak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Megawati kerap terlambat membaca arah umpan, sementara Eda tampak frustasi saat ritme permainannya tak diikuti dengan tepat. Beberapa kali bola jatuh di antara keduanya karena miskomunikasi. Sorotan dari pemain lain pun mulai terasa. Sebagian ragu apakah keputusan Marcelo ini terlalu ambisius. Mega, yang baru sebulan tinggal di Istanbul, masih beradaptasi dengan budaya tim dan bahasa. Ia mencoba mengikuti instruksi dalam bahasa Inggris campur Turki, tapi kadang makna tersirat dalam strategi tak langsung tersampaikan. Eda, dengan semua pengalaman dan statusnya, sesekali terlihat kehilangan kesabaran, namun tetap menjaga sikap profesional. Marcelo mengamati diam-diam dari pinggir lapangan, tak memberi komentar, hanya mencatat. Usai latihan, Mega duduk sendirian di sudut ruang ganti, menyeka keringat sambil memandangi sepatu volinya. Eda menghampiri dengan sebotol air dan berkata dalam bahasa Inggris pelan, "Kita mulai dari nol, ya?" Mega tersenyum, sedikit terkejut tapi juga lega. Momen kecil itu menjadi awal percakapan mereka di luar lapangan, tentang gaya bermain, kebiasaan latihan, dan bahkan makanan favorit. Hari-hari berikutnya masih penuh ketidaksempurnaan, namun satu hal berubah, sikap mereka terhadap satu sama lain. Mega mulai belajar memahami sinyal tangan Eda. Eda mulai menyesuaikan tempo agar bisa memberi Mega ruang. Dari kekakuan menjadi saling menghargai, dan dari rasa asing mulai tumbuh benih kepercayaan. Marcelo melihat sinar kecil dalam ketidaksinkronan itu, dan ia tahu, kadang permulaan memang harus canggung sebelum menjadi luar biasa. Hari-hari latihan berikutnya membawa nuansa berbeda. Marcelo mulai memberi porsi latihan khusus kepada Mega dan Eda, berlatih hanya berdua dengan bola, net, dan asisten pelatih. Di sini, kesalahan-kesalahan kecil perlahan dikikis. Mega mulai terbiasa dengan timing Eda yang cepat dalam blok dan transisi, sementara Eda belajar menyesuaikan tempo bola untuk spike keras khas Mega. Mereka juga mulai memahami bahasa tubuh masing-masing. Gerakan kecil dari mata atau pundak sudah cukup untuk memberi sinyal, umpan pendek, switch posisi, atau kombinasi serangan tipuan. Komunikasi nonverbal ini membuat mereka lebih efisien dan tak lagi saling menunggu dalam ragu. Koneksi mulai terjalin, bukan dari kata-kata, tapi dari intuisi dan kepercayaan. Para pemain lain pun mulai menyadari perubahan ini. Latihan yang sebelumnya penuh sorakan karena kesalahan kini berubah menjadi tepuk tangan spontan setiap kali kombinasi Mega Eda berhasil. Marcelo, yang jarang memuji secara langsung, cukup memberi anggukan dan satu kalimat pendek, "Teruskan." Di dunia olahraga, itu pujian tertinggi dari seorang pelatih seperti dia. Suatu sore setelah latihan, Eda mengajak Mega duduk di bangku pinggir lapangan,
memberi saran kecil sambil menunjukkan rekaman video latihan mereka. Kau punya kekuatan luar biasa, Mega, katanya, tinggal kau percaya, dan sisanya kita selesaikan bersama. Mega hanya mengangguk pelan, merasa lebih dihargai dari sebelumnya. Sebuah awal dari kemitraan yang mulai matang. Tanpa sepengetahuan tim, cuplikan latihan khusus Mega dan Eda mulai beredar di media sosial. Awalnya dari akun penggemar yang mengintip dari luar pagar gedung latihan, lalu menyebar luas di TikTok dan Twitter. Kombinasi block set quick spike yang mereka peragakan terlihat seperti koreografi yang telah dilatih berbulan-bulan, padahal baru hitungan minggu. Di kubu rival, khususnya Fakif Ban, pelatih Giovanni Guidetti langsung menggelar sesi video tak terjadwal. Ia memutar ulang cuplikan itu berkali-kali, mengamati cara Eda menarik perhatian bloker lalu memberi ruang bagi Mega. Ini bukan duet biasa, katanya serius. Mereka sedang membangun sesuatu yang berbahaya. Para analis Fakif Ban mulai mengembangkan strategi antisipatif. Mereka menyiapkan formasi double block yang bisa bergeser cepat, serta pengalihan fokus untuk membatasi umpan ke Mega. Namun ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan di ruang pelatihan mereka. Kombinasi seperti ini belum pernah mereka hadapi, dan Eda, yang sangat berpengalaman, adalah lawan yang sulit ditebak. Di Fenerbahce, bocoran video itu justru memberi efek positif. Fans mulai ramai menyebut duet mereka di kolom komentar. Media mulai membuat segmen khusus tentang potensi duet tersebut. Marcelo sendiri tidak marah atas kebocoran itu. Biarkan lawan tahu, katanya dengan tenang, tapi mereka tidak akan tahu apa yang sebenarnya kami siapkan. Hanya butuh sehari setelah video itu viral, sebuah nama baru muncul dari seorang fans kreatif di Twitter, Megada, singkatan dari Megawati dan Eda. Nama itu cepat menyebar, digunakan sebagai hashtag, lalu dicetak di banner supporter dan kaos tidak resmi. Seolah-olah kombinasi ini telah lama dinanti publik voli Turki. Media olahraga langsung mencium peluang. Headline seperti, Megada, kombinasi mematikan baru Fenerbahce, atau duet lintas generasi yang menggebrak liga, mulai bermunculan. Acara televisi mulai mengundang analis untuk membahas bagaimana duet ini bisa mengubah peta kekuatan liga. Bahkan salah satu stasiun TV menayangkan kompilasi, top 10 moments Megada, dari video latihan saja. Supporter Fenerbahce makin semangat. Dalam latihan terbuka, mereka mulai meneriakkan nama, Megada, setiap kali Mega dan Eda berinteraksi di lapangan. Kedua pemain itu sempat tertawa mendengarnya, tapi tak bisa menyembunyikan rasa bangga. Mereka kini bukan hanya rekan tim, tapi sudah menjadi simbol harapan baru bagi klub. Marcelo melihat ini sebagai momen penting. Ia tahu, di balik sorotan dan sensasi media, ada tanggung jawab besar. Ia memanggil Mega dan Eda ke kantornya. Nikmati perhatian ini, ujarnya sambil menatap serius, tapi jangan lupa, yang menentukan bukan kamera, tapi skor akhir. Keduanya mengangguk, tahu bahwa waktu unjuk gigi akan segera datang. Untuk pertama kalinya, Marcelo menggelar simulasi pertandingan penuh 5 set melawan tim bayangan Fenerbahce. Ini bukan sekadar latihan biasa, ini ujian mental dan teknik. Mega dan Eda kembali dipasangkan di line-up utama, dan kali ini semua mata fokus pada mereka. Di set pertama, ritme mereka sedikit tersendat, tapi dengan cepat bangkit. Mega mulai menemukan celah-celah tipis di blok lawan, sementara Eda memainkan bola-bola cepat yang memaksa tim lawan selalu tertinggal satu langkah. Beberapa kombinasi mereka membuat pelatih lawan geleng-geleng kepala. Skor akhir 3-2 untuk tim utama, tapi yang mencuri perhatian adalah bagaimana Megada jadi motor serangan. Yang lebih mengesankan, bukan hanya skor, tapi cara mereka menyatu di tengah tekanan. Mega tak lagi terburu-buru, dan Eda memberi lebih banyak ruang untuk Mega mengambil keputusan. Ketika bola match point di set kelima diselesaikan oleh quick set Mega dari umpan satu tangan Eda, seluruh pemain berdiri bertepuk tangan. Setelah latihan, Marcelo berbicara kepada seluruh tim, jika kalian ingin tahu seperti apa kolaborasi sempurna, lihat mereka hari ini. Mega hanya tersenyum malu-malu, dan Eda menepuk bahunya ringan. Chemistry yang semula dipenuhi rasa asing, kini berubah menjadi kekuatan kolektif yang tak bisa diabaikan. Hari pertandingan melawan Fakif Ban tiba. Stadion Burhan Felek gemuruh sejak pagi. Supporter membawa spanduk besar bertuliskan, Megada Day, dan meneriakkan yel-yel penuh semangat. Tiket terjual habis. Media memadati ruang pers, dan kamera dari berbagai negara hadir untuk menyaksikan laga besar ini. Marcelo mengumumkan susunan pemain di ruang ganti. Mega dan Eda masuk starting lineup, dan tak ada satupun protes.
Para pemain sudah melihat apa yang bisa dilakukan duet ini. Mega terlihat tenang, meski jantungnya berdetak cepat. Eda menatapnya sejenak dan berkata, kita lakukan ini dengan cara kita. Set pertama dimulai dengan agresif. Fenerbahce langsung menekan lewat servis keras dan permainan cepat. Mega membuka poin pertama dengan spike lurus yang tak terbendung. Eda menyusul dengan blok yang langsung disambut sorak gemuruh. Tempo permainan milik Fenerbahce, dan set pertama ditutup 25-18. Di bangku Fakifban, wajah pelatih Guidetti tampak tegang. Rencana awalnya untuk memecah konsentrasi Megada tak berjalan sesuai harapan. Marcelo tetap berdiri di sisi lapangan tanpa banyak bicara. Matanya fokus penuh, ia tahu laga ini belum selesai. Laga besar baru saja dimulai. Set kedua dibuka dengan kejutan dari Fakifban. Mereka mengubah formasi blok, mengirim bola-bola pendek yang mengganggu tempo Mega. Beberapa kali Mega terlihat goyah, menerima servis dengan kurang presisi dan gagal menyelesaikan serangan. Poin demi poin berpihak pada Fakifban. Eda melihat kegelisahan Mega. Di sela timeout, ia menggenggam tangan Mega dan berkata, lupakan kesalahan. Fokus ke bola berikutnya. Aku di sini. Kata-kata sederhana itu memberi Mega kekuatan. Saat kembali ke lapangan, tatapannya berubah. Ia mulai menyerang lagi, bukan dengan tenaga penuh, tapi dengan cerdas dan akurat. Fenerbahce mengejar, tapi Fakifban sudah terlalu jauh unggul di set kedua. Skor akhir 19-25. Namun Marcelo tidak tampak panik. Ia tahu yang penting adalah bagaimana timnya bangkit di set ketiga. Dan yang lebih penting lagi, Mega sudah mulai pulih dari kegugupan awal. Pertandingan semakin panas. Megada kembali bekerja, menembus blok Fakifban dengan kombinasi variatif. Stadion bergemuruh, dan semua tahu, ini bukan hanya pertandingan biasa. Ini adalah awal dari rivalitas baru, dan kisah besar yang sedang ditulis di lapangan. Set ketiga menjadi titik balik mutlak. Marcelo memberi instruksi singkat, namun tajam, main seperti kalian berlatih. Dan mereka melakukannya. Mega dan Eda bergerak seperti dua bagian dari mesin yang sama. Umpan cepat, set tipuan, dan serangan silang membuat pertahanan Fakifban kebingungan. Mega mulai menemukan celah-celah di blok lawan yang sebelumnya sulit ditembus. Eda, dengan kejelian veteran, memberi bola-bola setengah tinggi yang menipu lawan hingga telat menutup ruang. Set ini berubah jadi pertunjukan Megada. Bahkan komentator pertandingan sempat berkata, ini bukan voli biasa, ini seni. Suara supporter semakin menggema. Spanduk Megada dikibarkan tinggi-tinggi, dan setiap poin seolah mendorong atmosfer stadion ke titik klimaks. Fakifban mencoba merespon dengan mengganti pemain tengah, tapi tak ada yang bisa menghentikan momentum Fenerbahce. Ketika skor 24-19, Mega bersiap untuk servis. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskan servis tajam ke zona 5 yang gagal dikembalikan. Bola menyentuh lantai, wasit meniup peluit panjang. Set berakhir 25-19 untuk Fenerbahce. Mega menatap Eda, keduanya saling tersenyum kecil. Mereka tahu, kunci kemenangan ada di koneksi yang tak bisa diajarkan, hanya bisa dirasakan. Set keempat menjadi medan perang mental. Fakifban tak mau menyerah begitu saja. Mereka mengerahkan seluruh tenaga, mengubah pola permainan, bahkan bermain agresif di net. Beberapa kali blok keras mereka hampir menutup arah spike Mega, namun Eda cepat menyesuaikan tempo. Fenerbahce merespon bukan dengan panik, tapi dengan kecerdasan. Quick ball, switch play, dan umpan silang jadi senjata utama. Mega dan Eda seperti sedang menari di lapangan. Gerakan mereka selaras, tidak ada yang dominan, semua seimbang. Mereka mengubah permainan menjadi simfoni, dan lawan dipaksa jadi penonton. Fakifban sempat memimpin 20-18, namun dua blok dari Eda dan satu spike dari Mega membalikkan keadaan. Marcelo tetap tenang, hanya berdiri dengan tangan terlipat. Ia tahu, timnya sedang menjalankan sesuatu yang lebih dari strategi. Mereka sedang membuktikan sesuatu. Akhirnya, skor mencapai 25-22. Supporter meledak dalam sorakan. Fenerbahce menang 3-1. Di tengah lapangan, Mega memeluk Eda dengan erat. Bukan sekadar kemenangan pertandingan, ini kemenangan dari perjuangan, adaptasi, dan koneksi yang mereka bangun dari nol. Ruang ganti dipenuhi pelukan dan tawa lega. Marcelo masuk, menatap satu persatu pemain,
lalu mengarahkan pandangan ke Mega dan Eda. Kalian berdua, katanya pelan, bukan cuma menang hari ini. Kalian membuka pintu masa depan tim ini. Semua pemain bertepuk tangan, dan suasana haru melingkupi ruangan. Mega tak kuasa menahan air mata. Eda menepuk bahunya dan berkata, kau pantas berada di sini. Kata-kata itu, sederhana tapi dalam, membuat Mega merasa benar-benar diterima. Tak lagi sekadar pemain asing berbakat, ia kini bagian dari keluarga besar Fenerbahce. Beberapa pemain lain yang awalnya skeptis kini menghampirinya, memberi selamat, bahkan mengajaknya bergabung dalam lelucon ruang ganti. Ego-ego yang sebelumnya terasa mulai mencair. Semua pemain menyadari, keberhasilan mereka bukan hanya karena satu atau dua individu, tapi karena tim yang mulai saling percaya. Marcelo mengakhiri sesi dengan satu kalimat, kita menang bukan karena kita sempurna. Kita menang karena kita percaya satu sama lain. Dan di tengah ruangan itu, Mega duduk di antara Eda dan rekan-rekannya, merasa bahwa Istanbul bukan lagi tempat asing. Itu sudah jadi rumah. Kemenangan Fenerbahce jadi topik hangat di dunia voli internasional. Cuplikan pertandingan tersebar luas, dan nama Megada menjadi trending di berbagai negara. Media dari Italia, Jepang, Brasil, hingga Amerika Serikat memuji sinergi unik antara pemain muda Asia Tenggara dan kapten veteran Turki. FIF bahkan merilis artikel khusus berjudul Megada, Hybrid Tactic That Changed the Game, membahas bagaimana kombinasi quick set dan crossplay yang diperagakan Mega dan Eda bisa menjadi standar baru dalam taktik bola voli modern. Mereka menyebut duet ini sebagai pertemuan langka antara potensi dan pengalaman. Mega menerima banyak pesan dari pemain muda seluruh dunia, terutama dari Asia Tenggara, yang mengaku terinspirasi olehnya. Ia membalas beberapa dengan pesan singkat, jangan takut mimpi besar. Kerja kerasmu akan menghubungkanmu dengan orang-orang luar biasa. Eda, yang biasanya enggan tampil di media, turut diwawancara dan berkata, saya tidak memimpin Mega. Saya berjalan bersamanya. Kalimat itu menegaskan bahwa ini bukan kisah mentor dan murid semata. Ini adalah kisah dua jiwa yang belajar saling mendengarkan dan tumbuh bersama. Namun seperti semua fenomena besar, tidak semua reaksi bernada pujian. Sebagian fans mempertanyakan mengapa Vargas, bintang lama tim, tak mendapat porsi permainan seperti sebelumnya. Media mulai menulis spekulasi soal potensi gesekan di tubuh tim. Marcelo tetap tenang. Dalam konferensi pers ia menjawab singkat, ini bukan soal siapa yang lebih hebat. Ini soal siapa yang paling siap menghadapi tantangan hari ini. Ia menegaskan bahwa timnya bergerak dinamis, dan rotasi adalah bagian dari strategi jangka panjang. Vargas sendiri belum memberi komentar, namun rekan-rekan satu tim mengatakan bahwa suasana di ruang ganti tetap sehat. Mega bahkan mendekatinya secara pribadi, mengajak latihan bersama dan menyampaikan rasa hormatnya. Saya tumbuh dengan menonton permainanmu, kata Mega, tulus. Media mungkin berspekulasi, tapi di dalam tim, fondasi kepercayaan sudah terbentuk. Marcelo tahu, ujian tim bukan hanya di lapangan, tapi juga bagaimana mereka bertahan sebagai satu kesatuan di bawah sorotan. Dan sejauh ini, Mega dan Eda telah menjadi contoh dari kedewasaan itu. Waktu terus berjalan, dan Megada bukan lagi sekadar eksperimen. Mereka kini menjadi fondasi strategi Fenerbahce. Di kamp pelatihan remaja, nama Mega mulai disebut-sebut sebagai teladan baru, seseorang yang datang dari jauh, beradaptasi, dan bersinar karena kerja keras. Eda mulai memberi sinyal bahwa musim ini bisa jadi yang terakhir. Usai sesi latihan, ia kadang berbicara dengan Mega lebih lama dari biasanya. Dalam salah satu momen itu, ia berkata, aku sudah lama di sini. Tapi waktu akan bergulir, dan aku percaya, kamu akan jadi wajah Fenerbahce berikutnya. Mega terdiam, merasa haru. Ia belum sepenuhnya percaya bahwa seseorang selevel Eda mempercayakan estafet kepemimpinan padanya. Tapi dalam hati, ia tahu, ia akan menjaga amanah itu, bukan hanya di lapangan, tapi juga dalam semangat tim dan rasa hormat antar pemain. Suporter mulai menggambar mural Mega dan Eda di luar stadion. Dua sosok yang sangat berbeda, satu dari Asia Tenggara, satu dari jantung Istanbul, tapi kini menjadi simbol dari nilai yang sama, kerja keras, saling percaya, dan cinta pada permainan. Kini, setiap kali Mega dan Eda melangkah ke lapangan, para penonton tak hanya menanti skor, mereka menanti kisah. Megada bukan lagi sekadar strategi permainan. Ia telah menjelma jadi simbol kolaborasi lintas budaya, lintas usia, dan lintas generasi. Mega sendiri tidak lagi ragu.
Ia bermain dengan percaya diri, tapi juga penuh respek pada tim dan lawan. Eda, meski perlahan mengurangi porsi bermain, tetap hadir sebagai pilar kebijaksanaan. Mereka tidak bersaing, mereka saling melengkapi, itulah kekuatan sejati mereka. Fenerbahce tak hanya mengejar trofi musim ini. Mereka telah menjadi cerita inspiratif bagi para pemain muda, pelatih yang berpikir out of the box, dan fans yang ingin lebih dari sekadar skor akhir. Mereka menunjukkan bahwa dalam dunia yang sering dipenuhi ego, kolaborasi masih punya tempat. Dan di akhir musim nanti, apapun hasilnya, satu hal sudah pasti. Mega dan Eda telah menulis babak baru dalam sejarah voli dunia. Bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai kisah tentang keberanian untuk percaya pada yang belum pernah dicoba sebelumnya.